Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Jadi pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi sesi tanya jawab seputaran merpati. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang mau tanya seputaran merpati, nanti bisa komen di bawah ataupun inbox di Facebook saya ya. Nanti bebas, mau terserah mau komen ataupun inbox di Facebook saya, bebas. Tetapi akan lebih terbaca jika kalian inbox di Facebook saya teman-teman, karena akan secara pribadi dan saya itu sering buka Facebook teman-teman, jadi nanti kan lebih sering terbaca di situ ya. Nah oke, jadi ini ya, kita akan langsung lanjut untuk pertanyaan yang pertama. Bang, cara mengatasi merpati yang sudah pomah tetapi nggak mau mapan di pagupon. Oke, jadi ini ya teman-teman, merpati yang sudah pomah tapi nggak mau mapan di pagupon itu sebenarnya wajar sekali atau hal yang sangat lumrah ya. Nah ini karena apa? Karena yang pertama, merpati itu punya insting yang tidak mau mengotori pagupon atau mengotori tempat rumahnya ya, yang ditinggali itu nggak mau mengotori. Itu insting yang merpati yang cerdas teman-teman. Lalu itu ya, merpati ini hewan yang ya memang cerdas tadi. Jadi untuk mapan di pagupon itu kan ini ada beberapa kejadian teman-teman ya. Merpati itu sering mapan di atas pagupon ataupun di tempat lainnya, karena kalau di dalam pagupon itu kadang ada beberapa merpati yang merasa bahwa di dalam pagupon ini kurang aman teman-teman. Jadi nanti kan kalau ada predator itu dengan mudahnya menangkap si merpati tersebut. Beda jika merpati mapan di atas paguponnya ataupun di tangkringan yang lainnya, itu kan kalau melihat predator mau nangkap itu kan bisa kabur. Nah itu ada beberapa merpati yang memang nggak mau mapan di pagupon karena memang cerdas tadi ya, menghindari predator. Lalu ada juga yang karena nggak mau mengotori tempat tidurnya atau paguponnya tersebut ya. Nah ini jadi cara mengatasinya gimana? Sebenarnya ya kalau menurut saya pribadi itu nggak perlu diatasi teman-teman, karena merpati saya pun banyak sekali yang mapan di luar pagupon. Jadi saya biarkan saja. Kalau mau mengatasi sebenarnya bisa, tetapi ini nggak 100% berhasil juga dan ribet teman-teman. Yang pertama itu kan merpati, nah jelas kita harus setiap sore atau setiap mau mapan itu kita masukkan ke dalam paguponnya. Jadi setiap mapan, setiap sore-sore hari itu ya, setelah diberi makan itu kita masukkan ke dalam paguponnya, kita tutup teman-teman. Seperti itu terus ya setiap sore. Nah lalu cara yang kedua yaitu dengan kita menutup atau memblokir bagian yang sering di mapanin merpati tersebut. Ibaratnya sering mapan di atas pagupon gantung. Nah ini kan pagupon gantung ya, ini paguponnya biasanya di sini atap teman-teman. Nah itu biasanya kan merpati sering mapannya itu di sela-sela ini ya. Nah itu kita kasih penghalang lah, ibaratnya batu bata atau apa, nanti insya Allah merpatinya akan masuk ke pagupon. Itu bisa teman-teman ya. Tapi kalau mapannya pun di tempat yang lain, mungkin di tangkaran-tangkaran, itu ya bisa kita hilangkan. Tapi kan sangat repot sekali ya. Jadi kalau saran saya pribadi itu dibiarkan saja untuk merpati yang sudah pomah tetapi mapan di luar pagupon. Itu menurut saya malah bagus-bagus saja. Ini merpatinya mau minum, saya beri minum dulu ya. Nah itu tadi, jadi merpati yang mapan di luar pagupon sebenarnya nggak menjadi masalah jika kalian mau memapankan di pagupon ya. Tadi di setiap sore itu ini teman-teman ditangkap, dimasukkan ke dalam pagupon ya, seperti itu. Jadi ya tapi itu memang ribet dan untung-untungan, kadang berhasil, kadang pas dilepas lagi dibiarkan, kadang mapan di luar lagi, jadi nggak pasti berhasil teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang kedua. Merpati tinggian jika disilangkan dengan merpati balap, apakah hasilnya bagus? Bagus ini dalam arti apa dulu teman-teman? Bagus untuk tinggian, bagus untuk balap, atau untuk kolong teman-teman? Jadi bagus ini dalam artian apa dulu ya? Ini pertanyaannya kurang jelas ya. Jadi karena bagus ini sebenarnya preferensi masing-masing ya, menurut kita masing-masing itu seperti apa. Jadi ibaratnya bagus di orang A belum tentu bagus di orang B. Dan ini bagusnya ini masuknya di kategori apa teman-teman? Ibaratnya tadi merpati tinggian di silang balap itu mau dibagusin di apa?
atau mau dibuat kolong atau buat balap atau buat tinggian, ya ini perlu dijelaskan teman-teman. Ya kalau untuk bagus atau enggak ya sebenarnya kalau merpatinya memang dari terah-terah bagus ya bagus-bagus saja teman-teman. Ya tergantung kita mau buat apa dulu. Jika tinggian di silang balap itu ya, kalau mau buat balap jelas teman-teman ya, itu merpati jelas kurang maksimal. Buat tinggian juga kurang maksimal. Masuknya kita bisa pakai buat kolong teman-teman. Kolong ya masih masuk lah, masih bagus-bagus saja. Ya sebenarnya itu tadi semua tergantung genetiknya kuat mana ya. Kalau kuat yang balap ya nanti sprint bawahnya kenceng. Kalau kuat yang tinggian ya nanti terbangnya pun tinggi dan lumayan kenceng juga. Seperti itu. Jadi kalau bagus atau enggaknya ya sebenarnya bagus-bagus saja teman-teman. Yang penting kita mau pakainya buat apa dulu, tinggian atau buat kolong atau buat balap itu ya. Nanti ini pertanyaannya kurang jelas teman-teman, nanti komen saja ya Pak. Di komen lagi yang tanya tadi bagusnya buat apa ya. Jadi ini kan kurang jelas pertanyaannya kalau seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang ketiga. Merpati sering minum air hujan, efeknya gimana Bang? Oke, jadi untuk merpati yang sering minum air hujan ya teman-teman, ini resikonya ini gede teman-teman. Banyak resikonya. Yang pertama, air hujan itu kan bersifat asam ya. Nah merpati itu nanti gampang sakit, lalu gampang pilek teman-teman, ngorok itu ya. Jadi teman-teman yang mungkin wadah minumnya itu di luaran kena hujan ya, besok paginya atau pas hujannya reda itu diganti ke air yang bersih teman-teman, air dari sumur ataupun dari keran ya. Jadi pokoknya air yang bersih, jangan air hujan, karena air hujan ini memang bersifat asam tadi. Dan ini ya kalau di tempat kita itu banyak polusi, ibaratnya kita tinggal di perkotaan, itu air hujannya akan semakin ini teman-teman, semakin asam ya, dan sangat tidak sehat sekali untuk merpati. Jadi wajib diganti teman-teman. Jangan merpati kita disuruh minum air hujan ya, karena sangat beresiko merpati itu akan terkena penyakit, gampang sakit dan kena virus. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Merpati jika sedang menjawat apakah boleh dilatih? Untuk menjawat ya teman-teman, ini sebenarnya pernah saya bahas ya di pertanyaannya, tapi mungkin teman-teman belum nonton ya, saya jawab lagi nggak apa-apa. Sebenarnya ya untuk penjawat itu tergantung jawatnya teman-teman. Jika jawatnya mungkin baru segini atau mungkin ya 80% ke bawah, itu jangan dilatih teman-teman. Kalau dari pengalaman saya, karena saya pernah melatih itu di kolong pernah teman-teman. Dulu ya pas saya main kolong itu pecah teman-teman. Jadi jawatnya itu pecah. Jawatnya pecah, lalu saya latih tinggian juga pernah. Kebetulan merpati itu memang lumayan kenceng ya, saya tinggi ya, itu trainer saya teman-teman, kebetulan itu pecah lagi teman-teman. Jadi ya resiko pecah teman-teman, resiko pecah, nanti pecah itu merpatinya jelas sakit teman-teman, sakit terus pasti cedera ya, kita istirahatkan. Lebih baik kita menunggu sampai jawatnya itu hampir selesai ya, pokoknya di atas 80% baru kita latih teman-teman. Tetapi saya juga pernah melatih merpati yang jawat itu aman-aman saja, itu ya sering teman-teman. Tapi ya tadi, daripada kita melatih merpati yang kondisinya kurang fit dan minta istirahat, lebih baik kita melatih merpati lainnya ya, merpati piyikan atau merpati yang bahan-bahan itu seperti itu. Jadi kalau merpati memang minta istirahat, istirahat ya, itu ya kita selesaikan dulu fase istirahatnya, karena beresiko tadi ya, jawatnya bisa pecah, terbangnya juga nggak maksimal. Lalu untuk ini teman-teman ya, nanti kalau sudah pecah, pertumbuhan bulunya itu akan jelek. Jadi jawatnya itu kalau sudah pecah kadang jelek, pertumbuhan bulunya itu jelek, kadang malah bulunya itu rontok teman-teman, bagian pas pecahannya itu nggak maksimal. Jadi besok tumbuh seperti ini, tapi bagian tengah-tengah pas pecahan kemarin, bekas pecahan itu seperti nggak tumbuh itu ya, seperti pokoknya ya ujungnya tumbuh, lalu bagian sininya nggak tumbuh, lalu bawahnya tumbuh, kadang busuk teman-teman. Jadi pas pecahan itu kalau kita nggak rawat dengan baik bisa busuk ya. Jadi ya itu kalau menurut saya pribadi, kalau kalian minta pendapat saya ya nggak rekomendasi teman-teman untuk merpati jawat dilatih ya. Kalau sudah di atas 80% selesai, beratnya tinggal 20% lagi lah selesai, nah itu nggak apa-apa. Tetapi ya lebih baiknya daripada kita ambil resiko, tetap ditunggu sampai selesai teman-teman ya. Pokoknya
di atas 80% masih boleh lah. Oke, jadi mungkin pertanyaannya cukup sampai di sini dulu teman-teman. Nah, besok kita akan bahas lagi untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nanti kalian bisa komen di bawah ataupun inbox di Facebook saya untuk pertanyaan-pertanyaan seputaran merpati. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.